Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian semuanya, kelas 5A, 5B, dan 5C. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita semuanya harus dalam keadaan sehat jika ingin belajar dengan baik. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan ya untuk pembelajaran PAI dari rumah. Meskipun kita masih belajar dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita, materi kita, karena belajar bisa dari manapun juga. Kita kemarin sudah melaksanakan ya PTS yang pertama. Untuk nilainya kalian sudah tahu sendiri. Mudah-mudahan untuk selanjutnya nilai kalian akan terus meningkat. Nah, anak sekalian, kita akan lanjutkan ya di pelajaran selanjutnya. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, mari kita sama-sama berdoa, yaitu doa sebelum belajar. Singkat saja, kita doa sama-sama minta kepada Allah, karena ini adalah ibadah menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhotun. Kita belajar ilmu karena hukum menuntut ilmu adalah wajib untuk kita semuanya, kaum muslimin dan juga kaum muslimatin. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, di kelas 5A, 5B, dan kelas 5C. Kita hari ini akan belajar di pelajaran keempat. Apa judulnya? Ya, bulan Ramadan yang indah. Kita tahu dari judul ini adalah bulan Ramadan yang indah, menandakan bulan Ramadan itu adalah bulan, yaitu dari 1000 bulan. Artinya bulan ini bulan yang paling indah. Indah apa? Indah dengan sebagai mana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, anak-anak sekalian, di bulan suci Ramadan ini terdapat berbagai macam amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang ditambah, disurplus, amalan kecil menjadi amal yang besar. Makanya bulan ini disebut bulan Ramadan yang indah. Dari keindahan itu, yaitu bulan ini bulan yang paling bagus dari 1000 bulan. Nah, kita akan belajar sama-sama untuk dari awal bulan Ramadan. Dari kita puasa di bulan Ramadan, tidak cukup berpuasa, kita juga harus tahu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa. Dan juga kita harus tahu juga ya, teman-teman sekalian, tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, kita akan belajar mengapa harus berpuasa. Nah, sekarang bisa dilihat percakapannya. Puasa di bulan Ramadan. Ikutilah percakapan dua orang yang berteman, Ali dan Ferry, berikut ini. Fer, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Sapa Ali. Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan, saya sedang berpuasa. Jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa, baguslah. Tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Nah, bisa dibuka di halaman. Baik, Bapak lanjutkan. Saya lapar dan kelihatan lemas. Asal Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama saya,
Lanjut Ferry, niatmu bagus sekali Fer. Selama ini saya lupa melaksanakan tugas puasa penuh 1 bulan karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpa Ali. Nah, dari percakapan ini sangatlah jelas ya, wajah Ali sangat lemas, tidak ceria karena dia berniat untuk melaksanakan puasa 1 bulan. Artinya para anak sekalian, kalau kalian lebih ceria di bulan suci Ramadan, kalian lebih semangat lagi, insya Allah pahala yang akan kalian dapatkan lebih banyak. Ya mungkin wajar, karena orang berpuasa itu lapar, haus, maka wajah pun tidak ceria. Begitu pula dengan wajahnya Ali. Tapi niat karena Allah itu akan membuat mereka lebih semangat untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh atau 30 hari. Nah, bisa dilihat nomor 1 ya anak sekalian, mengapa harus berpuasa? Suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, sejak terbit fajar atau sejak subuh, habis subuh, sebelum subuh hingga tenggelam matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Ikutilah pelajaran berikut. 2. Puasa hadiahnya takwa. Nah sekalian, meskipun kita udah lapar, sudah capek, sudah aus, tetapi ingatlah, kita akan mendapatkan hadiah. Apa itu hadiahnya? Allah berfirman yang Bapak sebutkan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183. Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Nah itulah anak-anak sekalian, mengapa sih kita harus berpuasa? Ya ibarat kata pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah tentu kalian akan pengen mendapatkan surga. Tentu kalian pengen kan mendapatkan taman surga yang indah, telaga yang mengalir, buah yang bisa dipetik kapanpun, dan bahagia selama-lamanya. Nah itulah pahala orang yang berpuasa. Makanya berpuasa yang baik harus memahami, mengikuti ketentuannya. Jadi puasa tidak sembarang puasa. Nah bisa dilihat di bawah, aku ingin berpuasa yang baik. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan berbicara yang tidak bermanfaat, menahan makan minum, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti mendapatkan predikat takwa. Nah, sudah dijelaskan ya nak, untuk puasa ini yaitu kita menahan siam, saum, ya, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Seperti halnya makan, nggak cuma makan, minum, nggak cuma minum, nafsu, dan menahan berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Pak Guru, misalkan marah-marah, dosa nggak Pak Guru? Pak Guru, puasa si Ali berantem sama si Sandi, padahal lagi puasa, puasanya batal nggak? Pak Guru, si Siti berantem rebutan pensil sama si, kira-kira gimana Pak Guru puasanya diterima oleh Allah apa tidak? Nah kita lihat ya sama-sama di halaman selanjutnya bahwa ada ketentuan puasa seseorang dan memberi manfaat apa tidak, dan juga mendapatkan predikat puasa atau tidak. Kita lihat sama-sama ya di halaman selanjutnya. Ya,
Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan puasa berikut ini. A. Syarat wajib puasa. Artinya apa? Apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Nah, yang pertama adalah berakal sehat. Ya, harus berakal sehat. Harus sehat, harus berakal, harus tahu mana yang haram, mana yang halal. Ya, artinya tidak gila, ya, tidak hilang ingatan. Maka dirinya wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena puasa hukumnya adalah dalam rukun Islam, ya, berpuasa. Jadi ini hukumnya adalah fardu ain. Yang tidak berpuasa dan tidak dikenakan uzur-uzur lain, maka dia berdosa, ya. Dan juga wajib mengqadanya. Misalkan gak puasa sehari, mengqadanya sehari. Gak puasa 5 hari, ya, mengqadanya 5 hari. Nah, sekarang bisa dilihat, pertama berakal sehat, kedua balik atau dewasa. Orang yang udah dewasa itu wajib dikenakan puasa. Sedangkan gimana anak-anak Pak Guru? Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa, tetapi mereka dituntut untuk latihan, ya. Jadi kalian semuanya kan kelas 5 SD, ya. Kalaupun sudah balik, ya, kalian sudah wajib berpuasa. Pak Guru, contoh balik itu apa, Pak Guru? Nah, contoh balik biasanya orang-orang yang sudah dewasa, sudah mengerti, ya, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Sudah biasanya kalau sudah dewasa, sudah mimpi basah, ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan tahu, ya. Itu wajib berpuasa. Sedangkan nomor 3 adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalkan lemah karena tua, ya, karena tua boleh tidak berpuasa, tetapi menggantikannya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sembuh, yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti puasa di hari yang lain setelah sembuh. Nah, ini karena puasa ini wajib, maka misalkan orang yang tidak berpuasa dengan alasan tertentu, alasannya kuat, misalkan lemah, udah tua, ya, tua renta ataupun sakit, nah ini wajib membayarnya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah apa, Pak Guru? Caranya memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Kepada orang yang fakir miskin banyaknya 1 mud. 1 mud ini ukurannya adalah 626 gram. Artinya hampir setengah kilo lebih. Fidyah ini berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Ya, biasanya anak sekalian kalau misalkan tidak puasa sehari, ya, kita membayar fidyahnya 1 mud, ya. Banyaknya 1 mud kurang lebih. Kemudian 2 hari 2 mud, ya, 3 hari 3 mud, 3, 4 mud dan sebagainya. Dan makanan ini biasanya, ya, makanan yang mengenyangkan berupa beras ataupun makanan pokok yang lain. Makanan pokoknya kita semuanya misalkan sudah tua renta, itu hukumnya membayar fidyah, karena untuk mengganti puasa yang kemarin, ya. Paham ya anak sekalian tentang fidyah? Nanti bisa dilihat di keterangan lain. Nah, kemudian B, syarat sah puasa. Puasa ternyata punya syarat, ya. Syarat sahnya dia puasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. 1. Orang Islam. Nah, orang Islam ini wajib hukumnya berpuasa. Orang Kristen gimana, Pak Guru? Orang Kristen itu tidak beragama Islam, maka tidak sah berpuasanya. Apabila berpuasa dengan cara Islam, ya tidak sah, karena dia bukan orang Islam atau murtad bahasanya, ya. Kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Makanya misalkan ada orang yang gila berpuasa, itu bukan berpuasa namanya, ya. Orang mabuk itu bukan berpuasa.
ketiga adalah mumayyiz, tamyiz atau cerdas, atau bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ya, seperti kalian ya, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, bukan anak-anak lagi. Ya, artinya sudah dikenakan hukum berpuasa. 4 adalah suci dari haid. Bagi wanita, orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Nah, ini disebutkan ya Naya. Misalkan ada ibu atau mbak atau kakak kalian itu sedang haid, nah itu tidak sah berpuasanya ya. Ataupun ibu kalian melahirkan atau nifas, itu pun tidak sah puasanya. Maka inilah Allah memberikan keleluasaan, Allah memberikan memberikan dispensasi kepada orang-orang tertentu. 5 adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Biasanya hari tasyrik ini adalah tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah atau bulan haji. Karena di tanggal-tanggal ini biasanya mereka menikmati hidangan. Hidangannya biasanya berupa daging kambing, daging onta, daging sapi dan sebagainya ya. Jadi anak sekalian, dilarang kita berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah larangannya. Loh, kenapa dilarang? Nah, itulah hari umat Islam kita, hari besar ya. Kita harus meramaikannya, harus mensiarkannya dengan cara yang berbeda-beda tentunya, dan tidak sah untuk berpuasa. Yang C adalah rukun puasa. Ingat anak-anak sekalian, rukun ada 2. Pertama adalah berniat menyengaja berpuasa di bulan Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Jadi ketika kalian berpuasa, kalian pasti harus ada niatnya, membaca niatnya hafal ya. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati imanan wahtisaban fardholillahi ta'ala. Atau lebih gampang, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Boleh. Nah, kemudian setelah matahari terbenam, artinya malam, boleh malam di bulan Ramadan sampai terbit fajar ya. Kemudian kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari fajar shadiq hingga terbenam matahari atau maghrib ya. Jadi kalian sekalian, rukun puasa ini sangat di atas ya. Atas sekali kita harus meniatkan dan juga harus berpuasa, ada timingnya, ada waktu-waktunya ya. Sudah paham ya anak sekalian tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa. Ketika rukun puasa sudah oke, maka kita ke syarat sah, kemudian ke syarat yang wajib ya. Oke, paham ya anak sekalian? Kita lanjut ke halaman 30. Ya, bisa dilihat anak-anak sekalian semuanya yang Bapak sayangi semuanya di halaman selanjutnya. Apakah itu ya hal-hal yang membatalkan puasa? Tentu pasti kalau ingin puasanya bagus, kita harus menghindari ya hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja ya? A. Makan minum dengan sengaja. Wah, aku gak sengaja Pak Guru, aku makan permen padahal aku puasa. Itu hukumnya gimana Pak Guru? Nah, biasanya terjadi di awal-awal puasa, itu belum beradaptasi. Kalau misalkan tidak disengaja, boleh kita melanjutkan puasa, asalkan jangan dilanjutkan lagi makannya. Misalkan sudah makan permen, enak nih, kemudian kita ingat, oh hari ini hari puasa, lanjutin aja, makan 2, makan 3, gak apa-apa kok, makan bentar doang. Nah, itu yang membatalkan puasa, artinya puasanya tidak sah ya. Itu artinya dengan sengaja. Kemudian muntah, misalkan kalian sakit ya, sakit demam,
pilek, flu, kemudian muntah memang, tapi dengan sengaja ya. Pak Guru misalkan muntah dengan tidak disengaja, batal nggak? Ya kalau tidak disengaja, artinya alami, lanjutin aja puasanya ya. Bismillah, niat lillahi ta'ala. Kemudian yang C adalah datang bulan atau haid atau melahirkan. Ya ini hampir sama, ada darahnya. Jadi ini dilarang ya, puasanya akan batal. Makanya biasanya para perempuan, ibu-ibu atau mbak atau kakak kalian yang perempuan itu pasti ada tiap bulan tidak berpuasa. Makanya jangan disalahin ya. Kalau mereka nggak puasa, mereka pasti ada alasan tertentu ya, datang bulan atau haid ya, mengeluarkan darah atau melahirkan. Kemudian yang D adalah hilang akal, gila walaupun sebentar. Akal kita hilang atau lupa ingatan, sudah nggak tahu siapa dirinya ya, siapa Tuhannya, kita hidup di jalanan nggak tahu arah dan tujuan, maka ini tidak boleh, puasanya batal. Kemudian murtad, keluar dari Islam, itu pasti batal ya. Sudah paham ya anak sekalian tentang puasa. Nah terakhir ini Bapak jelaskan, nanti ada soal buat kalian. Yang kedua adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela: berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, maling, misalkan mengolok-olok ya, dongkol, atau kalian menghina teman kalian sendiri, menfitnah ya, berkata kotor ya. Puasanya memang sah, tetapi pahalanya akan dikurangi oleh Allah. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Jadi ibarat kalian tidak diberikan nilai plus oleh Allah. Kalian tetap sah berpuasa, tapi nilainya dikurangi, tidak KKM misalkan. Nah, apakah mau seperti itu? Makanya kalian jangan seperti itu ya. Kalau puasa, di bulan puasa tidak boleh melakukan sesuatu yang merusak, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor ya, pakai binatang atau pakai apa, tidak boleh berkelahi ya. Harus tahan nafsunya, tahan amarahnya, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa seperti tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa ini adalah yang paling tinggi ya. Orang bertakwa pasti takut, pasti beriman, pasti Islam. Makanya yuk kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Mudah-mudahan paham semua ya materi Bapak. Kita stop dulu, kita saja. Nanti kita yang B lanjutkan minggu depan ya. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku harus belajar tentang puasa Ramadan. Insya Allah aku selalu sabar sebagai buah dari puasa Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan puasa dengan baik ya, insya Allah tahun depan. Nah seperti ini gambaran sholat tarawih, sholat isya di masjid ketika bulan suci Ramadan. Anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, tugasnya apa Pak Guru? Iya, nanti ada tugasnya. Sekarang bisa kalian tahu dulu petunjuknya seperti apa. Nah, petunjuknya adalah tugas minggu ini tanggal 29 September, salin pertanyaan di buku. Nanti ada pertanyaan, lalu jawab. Soal ada di slide berikutnya. Dan jangan lupa upload foto di Google Classroom. Oke. Ini adalah pertanyaannya, bisa dilihat baik-baik. Oke, kita tampilkan. Ya, pertanyaannya untuk tugas hari ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, bisa dilihat. 1. Apa hukum berpuasa di bulan Ramadan? Jelaskan mengapa kita berpuasa. Apa alasannya? 3. Sebutkan syarat wajib puasa. 4. Sebutkan syarat sah berpuasa.
5. Apa saja yang hal membatalkan puasa? Sebutkan. 6. Menurut para ulama, pahala puasa bisa rusak atau minus. Karena apa? 7. Apa itu fidyah? Jelaskan. 8. Tuliskan ayat yang menyatakan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Ditulis huruf Arab ya. Jadi jawab pertanyaan ini ada 8. Kalian tulis lagi, salin lagi di buku tulis atau kertas dengan tulisan yang bagus, dengan foto yang bagus, terbaca rapih. Insyaallah nanti nilainya juga akan baik karena mudah dibaca. Mungkin bisa di screenshot sudah ya. Tetap semangat belajarnya ya. Ya, kita harus semangat belajar agar kita menjadi anak-anak pribadi yang pintar, cerdas, mandiri, berkreatif, dan berinovasi. Anak-anak sekalian, kita sudahi pembelajaran online kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Doanya singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Ya, baik anak-anak sekalian yang saya sayangi semuanya, kelas 5 kita sudahi pertemuan hari ini. Nanti kalian bisa share tugasnya di Google Classroom. Dan terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Salam buat ayah ibu di rumah. Ya, kita doa buat ayah ibu di rumah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Ayah yang sedang bekerja atau ibu yang sedang bekerja, kita doakan mereka semuanya semoga sehat walafiat. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.